Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Nis. Waalaikumsalam Bu Nurul. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat, segar bugar. Jenengan pripun Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Gimana Bu? Kayaknya ada yang ingin dibicarakan gitu dengan saya. Oh iya Bu Nurul, mohon maaf sebelumnya ya mengganggu waktunya Bu Nurul sebentar. Gini loh Bu, saya memiliki sedikit permasalahan pribadi, yaitu tentang public speaking, di mana saya merasa kurang percaya diri Bu dalam mengungkapkan pendapat saya dalam sebuah forum Bu Nurul. Oh gitu ya Bu. Ya Bu, nggak apa-apa ya. Jadi di sini tujuan jenengan untuk membahas permasalahan yang sedang Ibu hadapi nggih ngoten. Berarti jenengan merasa kurang percaya diri. Nggih. Iya Bu Nurul, saya tuh benar-benar ingin sekali percaya diri dalam setiap kesempatan di diskusi, bisa menyampaikan pendapat saya dengan lancar Bu Nurul. Ya emang sih kalau kita ingin membangun rasa percaya diri itu terkadang gampang-gampang susah Bu. Kadang enak, kadang gimana gitu ya. Saya sendiri juga seperti itu sebenarnya. Oke Bu, ya. Sebelumnya apa sih yang menjadi kendala Bu Nis? Sehingga Bu Nis kok merasa kurang percaya diri dalam menyampaikan sebuah pendapat tersebut? Yang menjadi kendala saya itu menurut saya tuh loh, kadang itu merasa takut apa yang nanti saya sampaikan itu salah, apa nanti pendapat saya yang saya sampaikan itu tidak diterima oleh teman-teman gitu Bu Nurul. Oh begitu ya. Menurut saya Ibu itu tidak perlu merasa takut untuk menyampaikan sebuah pendapat Ibu, karena pendapat kita itu ya tidak selamanya akan diterima, pasti ada pendapat kita yang ditolak atau ada yang menganggap benar dan juga ada yang menganggap salah. Itu sih hal yang alami Bu. Gitu ya. Iya Bu. Iya betul sekali Bu Nurul, dan saya dulu memahami kalau saya tidak berani mencoba, pasti selamanya saya akan rasa percaya diri saya itu akan terus tidak terbangun gitu loh Bu Nurul. Iya betul, kalau jenengan masih takut untuk mencoba selamanya ya kan seperti itu jadi ya itu jenengan juga harus berani mencoba, walaupun kita itu diterima atau tidak sih itu urusan belakangan, yang penting kita itu harus ya coba dulu. Kalau ada yang kesempatan untuk kita berpendapat ya kita langsung aja berpendapat kayak gitu. Untuk masalah diterima enggak masalahnya itu groginya tuh loh yang sudah muncul duluan, jadi iya bicara gitu Bu. Terus gini Bu, terus kalau begitu jenengan kan sudah itu ya punya tahu kalau saya itu harus berani mencoba kayak gitu. Terus solusinya menurut jenengan itu seperti apa untuk mengatasi masalah yang jenengan untuk solusi yang akan saya lakukan dalam rangka menanamkan rasa percaya diri saya, yaitu menanamkan rasa percaya diri yang kuat bahwa saya itu loh bisa menyampaikan pendapat saya itu tanpa adanya rasa takut, tanpa rasa grogi, supaya pendapat saya itu lancar gitu loh Bu Nurul.
Ya, bagus sekali ya, Bu. Jenengan berarti sudah memiliki solusi untuk masalah ninjakan atau ninja. Kalau seperti itu, untuk rencana ke depannya akan Bunis lakukan itu seperti apa? Eh, Rencana yang akan saya lakukan adalah saya akan terus berlatih dengan teman sejawat saya atau bahkan dengan teman-teman sesama CGP ini. Di samping itu juga saya mengikuti pelatihan atau diklat tentang public speaking, Bu Nurul. Ini. Ya, saya setuju dengan rencana jenengan. Jadi jenengan kan sudah ada rencana ke depan untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri sekali. Jadi rasa percaya diri jenengan kedepannya agar jenenganku bisa percaya diri ya sekali dengan mengikuti berbagai diklat atau sebuah pelatihan kayak gitu yang mengharuskan nanti jenengan bisa mengutarakan pendapat jenengan di sebuah forum kayak gitu ya. Terus kemudian nanti yang akan menjadi tolak ukur. Jadi jeneng tolak ukur kalau rencana jenengan itu nanti akan berhasil itu seperti apa, Bu? Tolak ukurnya. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan saya ya di saat saya sudah merasa enjoy, tenang, tidak gugup dalam menyampaikan sebuah pendapat itu benar tanpa adanya rasa ragu dan seperti tadi rasa gugup dan yang terdapat dalam diri saya, yang itulah yang menjadi tolak ukur saya, Bu Nurul. Berarti Ibu, saya rasa jenengan kan sudah memiliki planning yang sangat matang dan bagus nih. Sekali untuk bisa jadi untuk rencana-rencana jenenganku bisa segera jenengan praktekkan dan dengan kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini sudah merupakan suatu wadah yang bagus untuk kita untuk berlatih bagaimana cara berbicara atau menyampaikan pendapat dan kayak gitu gitu. Berarti ini sudah masuk wadah yang bagus di pendidikan guru penggerak ini. Iya, iya Bu. Jadi jenengan sekarang itu nggak usah merasa galau atau bingung lagi karena kan jenengan sudah ada solusinya dan saya yakin Bunis pasti bisa kok karena kan jenengan sudah memiliki keinginan untuk melakukan suatu perubahan agar bisa tampil percaya diri kan kayak gitu. Ya, ya, ya. Amin. Amin. Ya. Semangat ya Bunis. Ya Bu. Nggak usah galau lagi Bu, kan karena ya itu kita itu harus banyak-banyak banyak berarti ya. Iya, setelah curhat sama Bu Nurul, saya pikiran saya agak tenang dan plong gitu Bu Nurul, karena saya sudah bisa curhat sama jenengan dan saya berterima kasih sekali kepada Bu Nurul karena mau mendengar curhatan saya. Iya, ya alhamdulillah Bu, bisa sedikit membantu dan mengurangi kegalauan jenengan ya. Ya. Bisa selalu ya Bu. Terima kasih ya Bu Nurul. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai. Assalamualaikum Bunis. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bunis, jenengan ada waktu luang enggak Bu? Alhamdulillah saat ini saya lagi longgar Bu Nurul. Pripun, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ini saya ingin berbagi sedikit cerita. Jadi gini Bu, saya akan mengajarnya di sebuah instansi, di mana instansi tersebut berada di naungan pondok pesantren, gitu. Dan namanya di naungan pondok pesantren pasti memiliki suatu aturan tersendiri. Nah, di mana kita itu sebagai guru formal harus mampu mengimbangi aturan tersebut, kayak gitu. Nah, di sini kan saya ngajar produktif pemasaran, gitu. Ya. Di mana salah satunya itu ada tugas untuk anak-anak membuat suatu konten promosi. Nah, dan di sini salah satu media pembelajarannya yang anak itu harus memiliki itu adalah gadget atau handphone ya. Nah,
Nah, di sini gadget itu kan penting untuk nanti saat dia praktek untuk mengambil gambar atau video atau sebagai fasilitas mereka untuk melakukan proses editing kayak gitu. Nah, Ya. yang menjadi kegalauan saya ini di sini kan namanya pondok pesantren, otomatis kan mereka tidak boleh menggunakan handphone gitu. Jadi di sini itu saya kan inginnya itu anak-anak itu nanti tidak gaptek untuk Bu, tetap bisa mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu kegalauan saya di sini. Jadi di sini saya ingin berbagi cerita dengan Ibu agar nanti jenengan bisa mencari apa ya, memberikan solusi atau kita nanti bisa sama-sama tahu solusi yang terbaiknya itu seperti apa tentu. Oh, iya Bu Nurul, dengan senang hati saya akan membantu jenengan nggih. Karena apa namanya jenengan memang berada di naungan pondok, aturannya sudah barang tentu sangat ketat sekali ya Bu. Otomatis mereka atau siswa atau santri itu dilarang, tidak diperkenankan membawa HP. Jadi sekolah yang jenengan ini satu pondok, maksudnya dalam kawasan pondok nggih, Bu? Oke, jadi satu di situ antara sekolah sama pondoknya ya di situ, cuma dia itu terpisah antara putri dan putra itu terpisah. Untuk kalau putra ya otomatis sekolahnya di Pondok Putra, kalau putri ya otomatis sekolahnya di Pondok Putri, tetapi gurunya satu. Jadi kita yang riwari ngoten lho, Bu. Heeh. Oh, Jadi di situ tuh ada kantornya, cuma kantor utamanya itu ada di Putra ngoten. oh ngoten. Oh begitu. Jadi di sini permasalahannya adalah bagaimana cara mengganti media pembelajaran, nggih Bu. Yaitu HP tadi nggih, jenengan tadi. Gitu. Oke. Nah, sedangkan kan sekarang kalau HP itu adalah salah satu media atau alat bagi anak-anak gitu, untuk bisa mengakses segala informasi kayak gitu kan. Apalagi anak SMK yang harus selalu update dengan dan mengetahui perkembangan teknologi ngoten, Bu. Iya. Iya Bu, saya paham kalau kita tidak mengikuti perubahan, otomatis peserta didik kita akan apa namanya akan mengalami gaptek gitu ya. Kalau seperti itu, seberapa penting ya Bu, menurut jenengan media pembelajaran itu? Kalau seberapa penting ya, sangat penting media pembelajaran itu ya. Kalau menurut saya sangat penting, apalagi di SMK yang harus praktek ya, untuk mengetahui tingkat kemampuan anak itu. Jadi anak itu kompeten atau tidaknya kan dari kompeten atau tidaknya dengan adanya media kan itu anak-anak akan jadi enjoy gitu Bu, enjoy, senang. Apalagi ini kan materinya tentang konten promosi. Nah, dengan adanya media handphone itu nanti kan dia bisa berimajinasi sesuai dengan keinginannya kayak gitu Bu. Oh iya, betul, Bisa betul sekali. apa-apa gitu kan bebas loh dia itu nanti berekspresi Pas berkreasi berarti nggih. tentang prakteknya. Iya, betul sekali, Bu Nurul. Karena kita sekarang kan di kurikulum merdeka ini ya, seperti apa namanya filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran kita pada saat ini adalah berpusat pada anak. Kita menuntut anak sesuai dengan kodrat dan zamannya gitu ya, Bu Nurul ya. Ya Bu, betul. Kan kita harus bisa menciptakan suatu lingkungan yang menyenangkan, ya, sehingga anak itu kan merasa nyaman dan senang dengan kegiatan pembelajaran kita, ngoten Bu. Oh, nggih, nggih. Iya Bu. Jadi gini ya, yang menjadi kendalanya adalah anak-anak tidak megang HP. Terus gimana? Apakah ada solusi dari Bu Nurul tentang apa namanya pembelajaran media pembelajaran tadi? Solusi mungkin yang akan saya lakukan nanti saya ingin berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, boleh tidak anak itu dipinjami handphone hanya sekedar pengambilan foto atau video kayak gitu. Soalnya anak-anak kan takutnya nanti kalau dia pegang HP nanti kiranya sama pihak pondok atau ketahuan pengurus sekiranya menghubungi orang tuanya atau gimana gitu loh Bu. Nah, biar tidak terjadi miskomunikasi itu antara sekolah formal dengan
Allah. yayasan itu kita berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, nanti Bapak Kepala Sekolah yang mendiskusikan ke pihak yayasan ngoten. Mungkin ada pengecualian di saat KBM ini anak-anak boleh dipinjami Maka, handphone dari gurunya, nggih. Sekedar iya. untuk pengambilan foto atau video seperti itu Bu mungkin. Jadi kan saya sebagai guru juga enak, anak-anak juga enak, ngoten lho Bu. Oh iya iya iya. Solusi jenengan sudah tepat Bu Nurul. Berdiskusi dulu sebelum apa namanya berdiskusi dulu dengan para pihak yang terkait. Di sini adalah bersama Bapak Kepala Sekolah jenengan. Kemudian kalau sudah mendapat jalan keluar, rencana tindakan jenengan selanjutnya apa Bu? Setelah berdiskusi dengan apa namanya kepala sekolah Bapak Ibu tadi. Rencana saya selanjutnya mungkin saya akan berkolaborasi Bu dengan Bapak Ibu guru yang mengampu pembelajaran yang menggunakan laboratorium komputer kayak gitu. Jadi kan anak-anak bisa melakukan proses editing konten promosi itu dengan menggunakan media komputer. Jadi nanti dia bisa editing melalui aplikasi Canva atau apa gitu sebagai pengganti handphone kayak gitu Bu. Kalau saya pinjami handphone kan hanya satu Bu. Kalau untuk Yeah. masalah nanti praktek ke depannya kan mungkin susah nggih. Kalau nanti saya alihkan ke lab komputer kan mungkin bisa. Jadi mungkin saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Ibu guru, mungkin dibuatkan jadwal agar jadwal tidak bentrok masuk ke labnya ngoten loh. Kalau sudah ada jadwal kan enak. Oh, hari ini bagian mapelnya Bu Nurul yang masuk ke lab kan kayak gitu. Yeah, Ya, ya ini jadi kolaborasi itu ya sangat penting ya untuk teman sejawat Iya. kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bu. Oke, rencana Bu Nurul sudah apa namanya sudah cukup bagus sekali karena pada dasarnya kolaborasi bersama teman sejawat itu kan ada apalagi dalam sebuah instansi sangat penting ya Bu ya dan bisa membantu kita dalam mengatasi setiap permasalahan yang kita hadapi apalagi di dalam dunia pendidikan. Ya Bu, betul banget. Oke. Kemudian dari tadi apa sudah rencana sekarang itu tindakan yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan jenengan itu apa Bu? Yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan saya adalah di mana saya nanti melihat siswa saya senang dan nyaman serta enjoy dalam kegiatan pembelajaran saya dan dia paham dalam materi yang nantinya akan saya sampaikan kayak gitu Bu, dan mereka berhasil dalam melaksanakan praktek yang saya berikan dengan karya-karya yang inovatif dan kreatif kayak gitu Bu. Jadi kan dia bisa berekspresi sesuai dengan keinginannya kayak gitu Bu, dan nanti hasilnya karyanya itu bagus kayak gitu. Masya Allah luar biasa. Saya rasa jenengan sudah memiliki planning yang bagus ya Bu ya dan matang sekali. Mungkin bisa segera dilaksanakan, nggih Bu. Oke. Jadi jenengan nggak usah apa namanya nggak usah galau, nggak usah resah lagi karena jenengan sudah mempunyai solusi dan saya yakin Bu Nurul pasti bisa kok. Jenengan sudah memiliki keinginan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kondisi lingkungan di mana anak itu berada. Ya Bu, amin. Semoga saya bisa lancar dalam menjalankannya. Ya, semangat nggih Bu Nurul. Bu, di sini setelah cerita dengan jenengan ini saya agak sedikit plong, nggak khawatir lagi ya. Tenang. Oke, jadi saya berterima kasih sekali pada Buni sudah mau mendengarkan curahan hati saya. Ini curhatan. Alhamdulillah Bu Nurul, saya bisa sedikit membantu ya. Mungkin setelah sampai bisa curhat sama saya, sama juga merasa agak ringan, bebannya agak sedikit berkurang ya Bu Nurul ya. Salam sehat selalu dan tetap bahagia, nggih.
Sama Bu jenengan juga harus tetap bahagia juga. Oke. Terima kasih nggih Bu Nis. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nurul.